Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Sektor peternakan di Indonesia terus mengalami perubahan yang signifikan akibat kemajuan teknologi. Meskipun hal ini membuka peluang baru, tetapi juga memunculkan tantangan yang perlu diperhatikan. Lantas, bagaimana teknologi mampu mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi peternakan? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Perkembangan teknologi telah mengubah lanskap sektor peternakan secara signifikan. Tidak terkecuali di Indonesia, teknologi memberikan dampak yang besar, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial peternakan. Teknologi telah memperkenalkan inovasi-inovasi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor peternakan, seperti penggunaan sensor cerdas dan pemantauan otomatis yang memungkinkan peternak untuk memantau kondisi ternak yang lebih akurat, memperkirakan waktu panen yang optimal, dan mengurangi risiko kerugian. Saya kira kalau kita berbicara tentang teknologi, itu kan bukan hanya pada sektor peternakan, ya. Saya kira untuk semua sektor sekarang kita bisa merasakan bagaimana dampak teknologi itu. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi khususnya untuk sektor peternakan, saya kira banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kalau kita mau melihat dari aspek teknis saja dulu ya, bukan dari aspek sosial ekonomi, tapi dari aspek teknis itu kan cukup banyak. Misalnya dengan adanya inseminasi buatan, ya, kita bisa menghasilkan misalnya sapi dengan bibit yang kita harapkan. Kemudian kita bisa bekerja, kita bisa menjalankan usaha peternakan secara efisien tentunya. Kita bisa mengambil contoh dulu, saya ingat betul waktu kita dulu masih kuliah ya, kita mau memberikan hijauan misalnya pada ternak, itu kita butuh waktu karena kita harus caca dulu itu rumputnya. Nah, sekarang dengan adanya chopper itu kan memudahkan orang. Artinya kita tidak bisa menafikan dari aspek teknis pun kita bisa merasakan bagaimana dampak dari teknologi itu. Selain itu, aplikasi teknologi dalam manajemen inventaris, manajemen pakan, dan manajemen keuangan memberikan pemilik peternakan kemampuan untuk mengelola usaha para peternak dengan lebih efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan profitabilitas dalam jangka panjang. Dampak aspek sosial ekonomi juga cukup banyak, bukan hanya pada sektor peternakan, tetapi contohnya pada sektor pertanian, yang dulunya jika kita ingin membajak sawah, masih menggunakan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Sekarang sudah ada teknologi yaitu traktor yang bisa membantu untuk mempercepat prosesnya dan menghemat tenaga serta efisien terhadap biaya. Selain itu, perkembangan pemasaran secara online juga sangat membantu. Yang awalnya para peternak ingin mencari bibit, butuh waktu yang lama untuk mencari, peternak yang ingin memasarkan produknya pun sekarang sudah dengan mudah untuk memasarkan karena adanya teknologi. Penggunaan teknologi di sektor peternakan juga memiliki dampak sosial yang signifikan, seperti teknologi telah membuka akses kepada peternak untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik melalui platform daring dan media sosial. Hal ini memungkinkan terbentuknya komunitas peternak yang lebih terhubung dan saling mendukung. Ya, saya kira jelas ya. Selain dampak positifnya pasti ada dampak negatifnya. Salah satunya itu dengan adanya teknologi itu mengurangi interaksi. Kalau yang dulu misalnya penyuluhan ya kan face to face ya. Nah, sekarang penyuluhan kan bisa juga melalui media online, sehingga itu yang saya kira yang menjadi berkurang. Interaksi dan komunikasi orang per orang itu yang menjadi berkurang. Meskipun dengan adanya teknologi misalnya tadi mungkin percepatan informasi bisa lebih cepat, tetapi itu tadi dampak negatifnya, interaksi secara face to face itu yang sekarang berkurang. Kemudian dampak negatif yang lain, mungkin ya kalau orang tidak meningkatkan kapasitasnya, ya bisa saja itu tidak dimanfaatkan lagi tenaga kerjanya, karena kan tenaga kerja yang sekarang itu bisa digantikan oleh mesin ya. Nah, sekarang itu saya kira itu dampak negatifnya. Oleh karena itu saya berharap terutama anak muda ya harus meningkatkan kapasitasnya, karena kalau tidak itu bisa kita digantikan oleh dengan adanya teknologi ya. Saya kira itu.
Profesor Aslina menyampaikan bahwa apapun teknologi yang diciptakan, perlu diingat bahwa teknologi itu harus ramah lingkungan. Bukan hanya menciptakan teknologi yang bisa menghasilkan, tetapi bagaimana dampaknya bagi lingkungan. Artinya, dampak yang ditimbulkan itu sudah harus dipikirkan, jangan sampai di satu sisi mendatangkan manfaat, di sisi yang lain memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, di era digital saat ini, kehadiran gadget seperti handphone telah menjadi sahabat terbaik manusia. Namun rupanya, penggunaan gadget dapat berdampak buruk, terutama bagi kesehatan mata jika dikonsumsi secara berlebihan. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Kehadiran gadget menjadi salah satu ciri perubahan kehidupan ke era modern. Tidak dapat dipungkiri adanya gadget telah membawa dampak positif sekaligus dampak buruk, salah satunya bagi kesehatan mata. Data Insider Monkey tahun 2022 menunjukkan Indonesia sebagai negara ke-6 terbanyak pengguna gadget dengan durasi melampaui 6 jam dalam per hari. Bahkan pengguna gadget saat ini banyak dari kalangan anak-anak. Hal ini dinilai cukup berbahaya, pasalnya mata anak-anak tergolong sensitif terutama pada cahaya. Merespon hal tersebut, dokter mata ahli refraksi dan optimasi visual, Dr. Nur Syamsi mengatakan pemakaian gadget yang berlebih dapat menyebabkan banyak gangguan pada mata, termasuk adalah mata minus, yakni bola mata memanjang dan menyebabkan rabun jauh atau miopi. Mata lelah yang membuat penglihatan buram akibat otot mata yang cepat lelah, dan mata kering atau dry eye yang membuat mata terasa nyeri akibat frekuensi berkedip berkurang. Bahkan telah diprediksi di tahun 2050, separuh dari populasi pengguna gadget akan menderita mata minus atau miopi. Pasalnya, miopi akan berlanjut hingga umur di atas 30 tahun. Sebenarnya banyak hal yang harus kita ingatkan untuk orang tua terutama ya. Untuk mata sendiri, ada yang disebut fenomena myopic boom. Myopic boom itu fenomena di mana diprediksi di tahun 2050 itu separuh dari populasi dunia akan menderita mata minus atau myopia. Gadget ini itu mengakselerasi atau mempercepat kejadian tersebut. Jadi semakin sering anak-anak terpapar, bahkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa mata minus itu bisa berlanjut atau bertambah terus sampai di usia 30-an ya. Jadi memang dampak yang besar akibat gadget ini terutama pada mata minusnya sendiri. Tapi dry eyes atau mata kering juga tidak kalah penting ya, karena justru orang-orang terutama pada saat sudah menjelang usia tua ya, ini sudah banyak datang itu untuk mengeluhkan karena adanya mata kering ini sendiri. Jadi semua saling berhubungan sebenarnya. Pada usia muda yang perlu ditekankan adalah masalah mata minus, karena bisa terus bertambah. Perlu diwaspadahi bahwa jika kondisi ini mencapai stadium 4, bisa menyebabkan kerusakan saraf mata yang permanen. Justru pada anak-anak itu jarang yang mengeluhkan. Tidak ada komplain sama sekali, karena biasanya mereka takut gadgetnya bakal diambil atau dilakukan pembatasan ya. Karena proses melihat tuh pada anak-anak ada proses belajar ya. Mereka tidak tahu apakah buram itu seperti ini karena tidak ada perbandingan. Mereka anggap penglihatan mereka itu baik-baik aja, padahal sebenarnya sudah mengalami misalnya buram yang signifikan dan membutuhkan kacamata. Mereka datang pada saat ada keluhan lebih ke dry eye-nya atau ke mata keringnya, seperti tanda-tanda iritasi, merah, mata kering, perih pada saat menatap layar, atau kadang juga ada dengan gatal ya, seperti itu. Menghindari gangguan yang mungkin terjadi, Dr. Nur Syamsi menyarankan untuk menerapkan 20-20-20, artinya meluangkan waktu setiap 20 menit untuk melihat kejauhan selama 20 detik. Cara ini membantu melemaskan otot-otot fokus mata. Selanjutnya adalah mengatur jarak dengan membentuk posisi L tegak. Namun jarak yang umum digunakan adalah 20 hingga 30 cm. Kemudian menyesuaikan pengaturan cahaya layar dengan pencahayaan ruangan. Dr. Nur Syamsi tidak menyarankan menggunakan gadget dengan kondisi lampu padam, terutama yang memiliki mata minus, sebab dapat memicu tingginya minus mata dan berisiko pada robekan retina yang meningkat.
Dokter ahli refraksi dan optimasi visual ini juga menyarankan untuk menggunakan tetes air mata buatan yang mengandung bahan aktif guna mengatasi kekeringan pada mata. Juga disarankan untuk tidak membaca dengan posisi tidur karena membuat jarak lebih dekat dan cahaya yang masuk berkurang. Dalam jangka panjang sebenarnya mata kering yang dibiarkan secara terus-menerus tanpa treatment itu menyebabkan ketidaknyamanan pada saat kita melihat. Terasa buram yang kadang muncul buramnya itu ini fluktuatif kadang, kemudian yang paling sering dikeluhkan itu mata berair ya, berair matanya, kemudian merah kadang, terutama pada usia lanjut ya. Tapi kalau pada usia muda yang kita lebih concern itu adalah tentang mata minusnya, karena minusnya itu bisa bertambah terus-menerus, terutama dengan penggunaan gadget. Dan kalau yang ditakutkan adalah kalau mata minus itu masuk ke stadium yang cukup berat atau minusnya cukup tinggi, itu bisa komplikasi yang muncul bisa lumayan banyak, mulai dari peningkatan tekanan bola mata, kemudian bahkan lepasnya saraf mata karena lama-kelamaan saraf mata menjadi semakin tipis ya. Jadi banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk pemakaian gadget secara sehari-hari ya. Orang tua penting untuk melakukan screening pada anak untuk mendeteksi permasalahan pada mata. Screening awal boleh dilakukan pada anak berusia 6 hingga 12 tahun dan pada usia 23 tahun dapat dilakukan screening. Zulkarnain, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.